Hai, kenalkan saya Ika, saya sekarang tinggal di Indonesia. Dan gue Didi, gue tinggal di Kanada. So, karena kita adalah dua sahabat yang terpisahkan oleh benua, jadi kita kepikiran kayaknya lucu ya kalau saya ngobrolin soal hidup di Indonesia versus Dan di local Kanada. sama di Kanada. Terus kita kepikiran deh punya podcast buat ngobrolin hidup di sini dan di sana dengan nama AMPM. Soalnya di sini lagi malam nih. Jadi di sana lagi Pagi. Atau di sini malam, di sana pagi. keren. Terus pada diem. Keren. Oh, di giliran Enggak. diem. Terus abis itu Kan lagi nonton yang Daily Dose Opening itu. dulu. Oh ya opening ya. Iya, opening dulu. Opening. Oh, gue jadi lupa. Gue atau lu? Lu aja deh. Lu. Lu ada ganti. Oh my god. Alright, welcome back to AMPM featuring me D and Ika. bintang tamu kita kali ini sangat spesial. Itu teman kita masa lalu ya, dari masa lalu lagi. Ini beneran masa lalu Iya. kalau ini. Dan sampai sekarang kita masih main bareng ya, walaupun cuman lewat WhatsApp, tapi masih sering kontak. Seorang apa ya? You can just introduce yourself ya mungkin ya, karena kita taunya lo sebagai Nita gitu doang ya. Betul. Yuk, Cuma embel-embel lo yang lain kita nggak terlalu tahu gitu, tak? Nit. Ini silakan. benar-benar masa lalu banget ya berarti lu ya. Oke, nama gue Nita. Sekarang gue kerja di Bank DBS Indonesia. Kesibukannya kerja, makan, jalan-jalan, nonton Netflix kalau lagi nggak ada kerjaan sampai jam 1, jam 2 gitu aja sih. Sibuk Banget ya luar gue ya. biasa. Ampun. Tadi kita lagi ngomongin Netflix juga ya sebelum kita record ini ya, tentang the latest drakor yang lagi booming di Jakarta. Apa tadi namanya? Aduh, boleh teruskan? Daily Dose. Apa tadi of ya? Sunshine. Daily Dose Daily of Dose Sunshine. Ya, betul. Kita soalnya gue sih ngerasa relate aja sama drama itu gitu. Soalnya kan itu macam kayak reminder gitu ya. Jadi ceritanya tuh Daily Dose of Sunshine itu semacam cerita tentang apa ya, psychic ward, psychiatric ward, rumah sakit untuk orang-orang yang gangguan jiwa gitu. Nah, itu tuh diceritain lah orang-orang yang di situ tuh kenapa dan tokohnya ini adalah suster di sana gitu. Kalau buat gue sih itu semacam kayak reminder lo harus sayang sama diri lo sendiri juga ya, walaupun lo tuh suka ngurusin orang, suka merawat orang lain, lo tuh berempati sama orang lain, jangan sampai melupakan untuk sayang sama diri lo juga gitu. Gue sih ngambilnya dari sisi yang situ. Kalau Nita, kenapa gitu bilang bagus? Bilang bagus karena pertama itu ada di top 10 gitu kan. Jadi gue langsung pilih aja. Terus pas nonton ternyata gila ya, hal-hal kayak gitu tuh mungkin di Indonesia masih tabu gak sih? Kayak lu ke sebutannya apa ya, psikolog, terus lu depresi itu kan it can happen to anyone gak sih? Yes, Ya kan? banget. Tapi kayak kalau di Indo tuh kayak tabu banget gitu. Gue bilang gila gue depresi, kayak itu tabu banget gitu loh. Sementara emang iya seriously. Jadi sementara di film itu ya, itu bener-bener yang orang yang contohnya si nurse-nya tadi tuh dia kayak mengalami depresi lah ya, mengalami kejadian yang sangat shock banget. Terus dia berobat ke rumah sakit, nggak nyampe 2 minggu kayaknya deh. Jadi menurut gue kayak kenapa di Indo nggak bisa kayak gitu ya? Maksudnya kalau di kita kan sebenarnya kayak ODGJ gitu kan, kayak orang-orang udah dicap kalau yang ke psikolog tuh atau psikiatris ding. Kalau psikolog kan cuman nggak ada obat sama sekali ya. Nggak ada obat ya. Itu kayak nggak ada obat. Tapi kayak it can happen to anyone gitu, bener juga sih. Gue jadi kayak bayangkan jajan gue pernah depresi ya. Cuma nggak sadar aja gitu. Iya. I see. Kalau di sini di Jakarta, di Kanada biasa banget sih kayak gitu. Orang
kalau pengen ngerujuk ke apa namanya ke psikiater gitu ya, kayaknya semua pasti psikiater di sini judulnya ya, karena mereka bisa prescribe kan. Hmm. Itu kita cuma ke family doctor gitu kan. Family doctor tuh kayak dokter umum gitu lah ya kalau di sana ya. Setiap keluarga tuh mesti punya gitu ya satu. Nah kita ngobrol aja sama dia, nanti minta prescribe untuk apa sih namanya antidepresan lah atau apa, atau mereka bisa prescribe, atau kalau mau ketemu sama terapis gitu bisa juga gitu. Bahkan banyak tuh yang online, model-model CBT online gitu tuh yang kita bisa langsung merujukkan diri kita sendiri gitu, nggak pakai rujukan dari family doctor. Ada yang kayak gitu. Jadi saking udah biasanya, apalagi menjelang winter ya. Jadi kita selain disuruh untuk makan vitamin D gitu kan, ternyata itu kan juga berhubungan erat sama apa namanya depresi kan, kekurangan vitamin D kan. Sama satu lagi apa sih, pokoknya ada banyak lah, ada obat yang biasa kayak semacam Xanax gitulah, yang untuk Xanax ya. anxiety seperti itu kayak gitu. Jadi that's a very common thing to do here, but I know that's a bit different there ternyata ya. Gue juga baru inget. Di Indonesia Iya, di sebetulnya sini. jalurnya kayak begitu juga sih. Cuma kalau di negeri 4 musim itu memang ada yang namanya autumn syndrome. Jadinya itu memang memicu gejala depresi. Karena kan Yep. ibaratnya warna itu semua monokrom gitu kan ya. Coklat, kuning gitu. Itu tuh juga bisa memicu gejala depresi juga gitu. Dan di sana masih udah umum gitu kan. Kalau di Asia sendiri sih, Asia mostly itu masih jadi sesuatu yang tabu, even di Korea. Makanya aku ngelihat sih ini si Daily Dose of Sunshine ini sengaja dikenalin untuk memberikan edukasi ke masyarakat awam gitu. Kan kalau orang-orang pada bilang, oh ini mental health related ya. Kalau aku sih ngelihatnya ini sebetulnya part of campaign atau part of education justru tentang mental illness, bukan mental health. Cuma kan mental illness ini erat kaitannya supaya kita aware sama mental health kita, nggak cuma physical health doang gitu. Dan butuh seseorang untuk cerita kan, dari cerita itu ya. Dimana di kita susah jadinya. Kenapa di? Dokter gue waktu berobat tentang untuk keluhan lain sih, tentang acid reflux gue gitu kan. Terus kan gue kan jadi kemana-mana ya, gue kan biasa langsung over worried gitu lah, pokoknya overthinking. Apalagi during pandemic kan semua juga pada takut kan, ada ketakutan yang luar biasa gitu kan. Nah terus dia cuma nanya ngeliat gue gitu kan, kamu kayaknya belum pernah dicek ya level vitamin D kamu ya gitu kan, next kamu dicek ya, dia bilang gitu. Sampai sekarang gue belum dicek lagi gitu. Iya, saya kira gue tanya banyak gitu kan, gue berondong ini dok, ini dia cuma ngeliat gue gitu ya, dengan ngeliatnya gitu, gue pas kebayang agak tua gitu kan, karena dokter yang family dokter gue nggak masuk, jadi gantinya agak tua gitu, cuma memandang gue dengan mata yang, kamu kayaknya mesti dicek ya level vitamin D kamu, that's all he said gitu. Kok nggak ada hubungannya ya sama penyakit gue kayaknya ini deh, vitamin D gitu. Tapi sampai sekarang lo belum ngecek lagi? Belum. Jadi inget. Tapi itu artinya udah merasa sembuh gitu kah? Abis dari dia gitu? Iya, karena ternyata cuma it's in my head gitu ya. Terus begitu kan summer gitu. Dia dapat ini sunshine gitu kan. Tapi si drakor itu juga ada satu lagi tuh yang namanya Persona Suli. Jadi Suli itu kayak aktris Korea yang terkenal yang dia bunuh diri gitu. Siapa yang namanya? Choi Jinri apa siapa ya? Ya Suli lah nama ini ya, nama panggungnya, nama stage-nya. Terus kayak tapi gue nggak berani nonton. Gue cuma nonton satu episode, episode 2 yang wawancara. Nggak tahu, abis kayak nonton Daily Dose itu kan kebayang ya betapa mereka menderita gitu. Terus mereka butuh pertolongan dari seseorang yang dia bisa cerita. Bahkan kadang-kadang solusinya pun dari pasien itu sendiri. Si psikiaternya kan cuma nanya-nanya doang kan. Solusinya sebenarnya dari si pasien itu sendiri. Cuma gue takut aja gitu karena pas gue searching di Google gitu, si Suli ini dia bunuh diri gitu. Maksudnya kayak oke, gue nggak mau nonton. Kayaknya mau berat gitu. Langsung kelihatan dunia nyatanya gitu loh. Drakornya kan kayak
bayangan gue kan kayak ya tadi Ika bilang ya, kayak Hmm. mau educate orang-orang mengenai Hmm. penyakit ini, mengenai pentingnya menjaga diri, sayang sama diri sendiri, pentingnya punya orang, tambah cerita, terus tiba-tiba ada kejadian nyata si sulinya gitu kan, gue kayak membayangkan, oke, gue nggak akan nonton deh, Oh wow. Oh gitu. nonton deh. I see. Mm-mm. Iya, mungkin akan menjadi drakor pertama gue. Cie, memandang langit lepas. Soalnya kita nggak berhasil ini minta Ika nonton Gadis Kretek, kurang Gadis berhasil ya kretek belum berhasil. belum berhasil, atau kretek aja kan katanya Udah sih. kalau Gen Z pada bingung baca kan, kalau kita orang-orang tua udah kretek ya, mereka kretek. Really? Iya. Oh my god, that's so funny. Ya, makanya Lucu kita banget. udah mulai harus memperkenalkan itu deh, aksen itu ada aksen-aksen yang garis miring atas garis miring bawah supaya Oh, tahu. iya. Dulu kayak pelajaran bahasa Indonesia yang paling susah deh. Gue tuh paling nggak bisa tuh pelajaran bahasa Indonesia tuh. Ada Iya. imbuhan, akhiran Bahasa ya Allah. Inggris tuh paling pinter bahasa Inggris dong, Nita. Enggak dong, enggak ada bahasa Inggris. Gue udah Ada nggak sih Kita CD waktu paling SMA? pinter. tahu ngomong-ngomong Ada ya? bahasa Indonesia, nilai gue CD, kagak boleh itu di SKS Mau masa berapa? iya ijazah Oh my god. ijazah di apa namanya IPK itu CD Kuliah. sih akarnya kuliah. Ya Terus akhirnya gue ampun, ngulang emang lagi. lu ada mata Ada. kuliah bahasa Indonesia? Oh, gue Ada, nggak ada. ada lah. Alhamdulillah. Masa nggak Lo ada? nggak Nggak ada? ada gue. Semester nggak ada. semester Gue satu tuh nggak ada. bahasa Indonesia ada. Oh, ya Ada, ampun, ada. tuh nggak Pasti ada. ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Nggak ada. mungkin nggak ada. Bahasa Inggris gue ngulang. Nggak salah. Really? Iya, kayak gue sebel lihat gurunya, gitu gurunya sebel lihat gue, ya udah kita ngulang. Jadi nggak cocok ya? Dosen nggak cocok, nggak ada, Nggak cocok. nggak ada chemistry di antara kita berdua. Kalau Aduh. kuliah gue nggak ada bahasa Indonesia deh, matematika. Itu yang gue ngulang mulu berapa kali semester pendek, tetap aja BC. Ah, susah banget. Wow. Gue Wow. Kayak ngapain sih pertanyaan-pertanyaan menggali berapa kubik tanah yang harus digali untuk membangun. Gue kayak ngapain sih matematika kayak gini, ya ampun. Suruh aja orang gali udah. ngapain Ngapain sih ngitung-ngitung. Tahu. Aduh. Lo keuangan ya? Apa sih? Finance atau accounting? arsitek dia. Arsitek. Tunggu. Kok jadi nyemplungnya kerja dok ke bank? Nah, orang-orang arsitek itu keluarnya lulus tuh kerjanya banyaknya di bank ya nggak nih? Kita kan mengarsitekturkan bang. Ngasal Keuangan. gue. Lo nggak tahu Keuangan. harus ada arsitektur yang bisa menumpuk uang gimana caranya supaya Iya, jangan kayak Paman Gober gitu loh, yang keliling sampai muter-muter Aduh, mandi uang. mandi uang. Paman Gober. Masih ada Gila nggak sih ya, tuh? gue Masih ada ya? nggak Nggak ada tahu udah, deh. Itu udah tuh nggak ada. cuma di Indonesia loh. Paman Gober di sini Uncle Scrooge juga nggak ngetop loh. Gue sampai cerita gitu kan ke anak-anak gue tuh kalau hari Kamis tuh dulu pasti nungguin Donald Bebek keluar gitu kan sambil makan coki-coki kan. Terus bungkusnya gue buang di belakang tempat tidur gue. Iya. Anak gue lepas sama sekarang mami. Itu nggak Dia ngumpetin disebutin. di selfie. Enggak, yang ketahuan tuh pas ada tante gue yang nginep gitu di rumah gue, cuma kamu suka coki-coki ya gitu kan, kelihatan gitu bu. Ini masa kecil gue. Anyways, kita mau ngomongin ini nih tentang kan bentar lagi liburan nih ya, udah pada pesen tiket dong pasti buat winter break gitu kan, Christmas holiday gitu kan. Topiknya apa kak? Tunggu. Ya, I lost itu. my train. Bener. Makanya kita ngundang arsitek. Kita mau ngomongin duit, tapi kita ngundang arsitek supaya bisa menyusun duit di dompet, gitu kan? Iya, Gue bener. nyesel deh. Kenapa gue baru tahu lo arsitek salah kan gitu, salah ngundang orang. Salah kan lo. Karena arsitek tuh diajarin strategi planning kan. Kalau misal lo ketemu sama klien mau bikin rumah, kan lo nggak nanya rumahnya mau berapa lantai, berapa kamar, kan enggak. Tapi kan mulai dari Duit lu kebutuhan kan. berapa gitu ya? Ya, kebutuhannya apa, duitnya berapa. Terus kan yang Nah, mikir bisa. arsitek.
Bisa, bisa. Jadi sama kayak Bang juga gitu kan, kayak mau mengatur keuangan buat traveling itu diaturnya ya ini dari sekarang sama arsitek-arsitek yang ada di bank. Nggak ding bercanda. Sama orang-orang yang bisa apa ya, ngasih tips and trick gimana cara lu bisa siapin uang pas traveling, tapi after traveling lu tetap bisa survive gitu loh. Kan ada ya kalau habis traveling langsung kayak broke gitu, kayak gila duitku udah tipis banget gitu. Angkat Kayak tangan. gitu-gitu. Masih minus gue sampai sekarang. Padahal gue juga pengen pulang kampung lagi tahun depan. Kira-kira gimana tuh? tos dulu deh. Tas. Virtual toss ya. Toss apa sih? Apa sih ininya Virtual high ini ya. fund. Nah, sebenarnya sih pertama kayak tadi lu tuh udah tahu tujuan dulu kan. Kayak misalnya tahun depan mau pulang kampung, mau balik ke Jakarta. Tahunnya let's say 2024 berarti kan. Terus ada bulan apa? Yang penting udah punya strategi, udah punya tujuan. Terus kira-kira tujuan itu mau dicapainya kapan? Kan kadang-kadang kalau traveling ya dari beberapa pengalaman orang-orang itu kan akan lebih baik kalau sejauh mungkin lah ya, mungkin setahun 2 tahun ke depan udah di plan dari sekarang. Itu akan lebih baik. Dan pasti kan kita tahu peak season, off season itu kan tergantung tadi ya budgetnya ya. Kalau budgetnya bottomless maksudnya kayak bebas aja gitu. Ya lu mau berangkat besok juga oke. Tapi kalau gitu ya. kayak Paman Gober gitu. Tapi kalau kayak Donald Duck tuh miskin gak sih? Kayak Donald Duck. Ya enggak ya. Bayangan gue kok salah ya. Siapa sih yang miskin? Iya, miskin. Enggak ada ya. Mungkin 313 itu doang kan yang butut banget. Nah, kalau kayak si Donald Duck dia mau travel gitu ya dia harus siapin dari jauh-jauh hari. Yang pasti tujuannya. Terus kapan? Sama budgetnya. Lu harus tahu budgetnya. If lu nggak tahu budget ya harus di plan. Kayak misalnya mau ke Jakarta. Let's say ya di Lebaran. Lebaran tuh bulan apa sih tahun depan? April ya? April. Terus kan April? Yoi, betul. Oke. Kayaknya kalender anak gue tuh April udah libur banyak. Jadi gue kayaknya April deh. Jadi udah di sini kan juga kita punya banyak banget ya, kalau di Indonesia kan ada Traveloka lah, ada tiket.com lah, ada apa lagi ya? Agoda, ada Klook, bisa dari manapun kan searching untuk at least dapat estimated budgetnya gitu lah. Nah, kalau tiga itu udah clear, apalagi juga tergantung sama misalnya mau pulang sendiri sama pulang sekeluarga kan beda kan. Kalau pulang sekeluarga berarti kali 5 ya. Berarti kan itu tuh budgetnya udah clear lah berapa. Nah, habis itu baru lihat kira-kira instrumen apa, instrumen. Maksudnya gimana cara piano, arsitek beda ngomongin instrumen ya. Enggak, itu kata-kata orang Bang. Banyak cara. Pertama lo bisa nabung pastinya. Tapi kalau let's say lu tadi mau pulang ke Jakarta bulan April, sekarang bulan November, berarti kan tinggal Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan. Dan lu kan nggak mungkin beli di bulan April kan. langsung merasa gitu. Pasti kan harus mulai dibeli ya, at least nggak deket-deket ketika kita mau plan perginya itu. Nah, caranya sih banyak, bisa lewat tabungan. Kalau misalnya udah nabung, baik, itu akan bagus. Atau misalnya udah kebayang, let's say misalnya budgetnya 100 juta, ya tinggal dibagi 5 bulan, berarti sebulan 25 juta. Nah, dari sebulan itu, apa yang mau lo lakukan? Misalnya yang tadinya... 20. Pantesan matematika lo ngulang. 20 ya? Iya kan, jadi kebayang kan kenapa gue dapet BC. Susah banget itu matematika, ngitung tanah diuruk, ngapain sih? Ya anyway, 20 ya, 20 sebulan. Bisa nggak dapat 20 sebulan itu? Apa misalnya mau melakukan berbagai macam penghematan, biasanya makan, apa sih kalau di Kanada terus lo berubah jadi yang lebih murah, atau banyak lah ya, kalau dari apa? Dari tabungan. Dari tabungan tuh normal lah, orang normal. Tapi sebenarnya masih banyak lagi cara-cara lain. Kayak misalnya, oke, lu let's say udah punya tabungan, tadi kan 100 juta, lu udah punya let's say 20 kurang 80. Bisa juga bikin, kalau di Indonesia tuh ada kayak namanya apa ya, saving plan gitulah, tabungan rencana. Jadi kayak, lu setiap bulan mau nabung sisanya 80 bagi 5, berapa ya 80 bagi 5 ya? Segitulah ya.
Hmm. Yaudah. Itu ditabung tuh yang harus bikin kayak semacam direct debit. Jadi kayak lu Hmm. biar plan lu tercapai, lu harus Hmm. nabung lese 15 sampai 19, ya lu bikin direct debit karena kalau enggak lu akan tergiur tiba-tiba ada sale apa, lu tergiur untuk beli. Ada tiba-tiba meja lucu, nanti tergiur beli meja. Jadi akan rusuh kan? Makanya harus benar-benar direct debit yang langsung ngambil dari tabungan lo. Mau nggak mau tuh akan langsung hilang gitu. Tapi sebenarnya banyak juga Oh. opportunity lain sih, kayak misalnya eh, kalau saving plan itu kan yang lu memang menghitung duitnya cukup ya. Tapi kan ada juga yang Hmm. lain kayak misalnya lu bisa beli lewat tadi contohnya Traveloka, Tiket.com, bayar pakai Hmm. CC, kan bisa Hmm. diinstal. Nah, installment tuh Yes. harus clear, harus dilihat banget karena installment itu kadang-kadang suka bahaya juga. Ada yang Oh ya? bilang tanpa bunga, tapi lu harus Hmm. beneran hitung gitu. Let's say lu ngambil let's say udah bayar 50 juta, terus akan lo cicil 12 kali, which itu nggak bisa ngitung lagi 60 aja deh. Hmm. 60 juta dibayar Hmm. 12 kali berarti kan bayangan lu 5 5 juta. juta kan sekali bayar. Hmm. Tapi Hmm. dia ngomongnya tanpa bunga, tanpa biaya admin. Kadang-kadang kalau lo hitung lagi secara cicilan harusnya sebulan 1 juta, itu bisa jadi cicilannya 1,1, 1,2. Makanya harus dihitung lagi sih, harus Oh. bener-bener liatin gitu. Dan kalau udah clear mengambil cicilan, jangan sekali-kali bayarnya itu minimum payment. Karena misalnya contohnya bulan depan lah ya, kita harus bayar Hmm. tadi berapa? Bayar 1 juta misalnya. Hmm. Terus tagihannya kan datang 1 juta, tapi kan sebenarnya minimum payment bisa 100.000. Terus kita bayar cuma Hmm. 1.000 gitu. Wah itu jadi bunga Hmm. berbunga tuh. Jangan sampai kayak gitu karena nanti tadinya kita butuh 60 juta, tiba-tiba harus bayar totalnya sebenarnya 80, 90. Itu kan jadi Oke. tambah rugi kan. Tambah rugi. Jadi Oke. installment tuh salah satu cara, tapi memang harus liatin bener-bener tentang TNC-nya, terms and condition-nya, kayak bunganya berapa, ada biaya admin berapa. Terus sometimes bank itu bisa ngasih kayak kalau dicicil 6 bulan itu tanpa bunga dan admin. Kalau dicicil 7 sampai 9 nanti kena admin doang 25.000 kayak gitu-gitu sih. Jadi harus benar-benar Emang dilihat banget sih. emang nggak ada breakdownnya gitu ya? Kalau misalnya gue kan pakai, misalnya di sini gue pakai Scotiabank gitu ya. Misalnya gue ambil Hmm. installment. Nah itu Hmm. biasanya nanti dia langsung keluar gitu di app gue gitu. Oh lo kalau ngambil di atas $100 tuh bisa misalnya di-install 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi ada breakdownnya. Kalau 3 bulan tuh totalnya lo jadi segini. Jadi lo $5 ininya, fee-nya gitu. Emang nggak ada kayak gitu ya? Nggak kelihatan kayak gitu? Kalau di Indo dia nggak diliatin. Di Indo tuh cuman dikasih tahu misalnya install 3, 6, 9, 12, Hmm. 24, 36. Itu cuma ada tulisannya Hmm. tanpa bunga dan biaya admin. Terus nanti tanpa bunga. Wow, Gitu, jadi nggak menggiurkan kelihatan sekali. gitu. Hmm. Menyeramkan jadinya. Iya, Menggiur. Jadi harus itu pun oh, nggak semua bank nulis di apps-nya. Kan harus I jeli see. ya. Betul, 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 betul. Jadi itu Satu matematikanya lagi harus bagus tuh. bagus. Satu lagi juga yang gue perhatiin, yang gue baru tahu di sini setelah gue nyampe sini adalah namanya credit score. Jadi Iya, exactly. di sana Sama. nggak ada ya? Ada nggak sih? Ada juga. Ada credit score. Oh, tapi Ada. nggak di disclose kan? Nggak semua orang tahu berapa credit score dia gitu kan? Tahu nggak? Harus nyari. Ada satu kita kalau di BS itu kemarin mau kerjasama sama namanya Score Life. Jadi Score Life itu dia ngebantu orang-orang untuk tahu credit score dia walaupun nggak in terms of kalau di bank kan taunya numbers gitu ya. Angka segini, misalnya let's say 1 sampai 100 itu buruk, misalnya gitu ya. 101 sampai 200 itu sedang. Tapi dia cuma ngasih tahu bahwa lu credit score lu buruk nih. Gimana tips ya untuk bikin credit score lo jadi membaik? Misalnya lunasi hutang-hutang yang berbunga tinggi seperti misalnya kartu kredit gitu-gitu. Jadi dia ngasih tahu caranya, cuma nggak ngeliatin skor. Kalau kita di bank itu kan tipis antara let's say tadi 100 sama 101. 100 lo udah nggak dapat loan, tapi 101 dapat kan cuma beda 1 ya. Nah kayak gitu-gitu
kalau di bank lebih detail. Cuma si Score Life ini menurut gue sih ngebantu banget sih. Ngebantu orang Indo apalagi kan sekarang banyak pay later yang kecil-kecil tapi kayak ditagihin nama collection tuh bener-bener kayak kacau gitu jadi pay later tuh kayak misalnya bayar GoFood beli makanan gitu kan, cuman harga 20.000. Terus kayak di gitu ya Kak ya di apa namanya ditawarin ya mau pakai pay later enggak? Itu nanti cicilan setiap hari diteleponin. Jadi pay later itu gue nggak pakai sih, tapi kayaknya sih, let's say lu beli makanan 20.000, lu nggak bayar langsung 20.000 dari duit tabungan lu, tapi bayar 20.000 dari si pay later, which dia akan nagihin lu di end of the month, either bayar 20.000, Iya, kayak credit card, cuman betul, tapi kan kalau credit card itu kayak ada minimum usia 21, harus sudah kerja, lalala gitu kan. Kalau pay later tuh mahasiswa aja bisa pakai. Oh, ngebon gitu juga. Iya, kayak kasbon. Iya, kayak semacam kasbon gitu. Cuma ditagihinnya sama collectionnya itu bener-bener setiap hari ditagihin gitu. Let's say tadi end of the month tanggal 25 let's say ya. 25 tuh lu udah ditelepon, mana 20.000-nya? Terus tanggal kalau nggak bayar 26 telepon lagi. Jadi bener-bener kayak lagi heboh lah gitu. Nah, orang-orang ini banyak banget yang kena, jadinya si ratingnya tuh rendah. Si dari pay letter, dari pinjaman online. Jadi dia nggak bisa ngajuin kredit ke bank karena kredit score-nya kan jadi jelek ya. Oke. Nah terus balik ke untuk apa namanya planning for holiday nih. Kalau misalnya gue udah tahu, gue mau pulkam nanti pas Lebaran gitu ya. Sekarang 5 bulan lagi nih. Sementara gue juga mesti ada beberapa apa namanya billings yang mesti gue take care as of now until then gitu ya. Would it be wiser if I like doing something like that, like pay later kayak gitu misalnya? Jadi gimana ya caranya ya? Mungkin deket-deket hari nanti, deket-deket menjelang April ya, Maret lah gue baru beli tiketnya. Berarti kan gue ditagih tuh nanti kredit card gue April gitu ya. Dan setelah itu nanti gue bisa apa namanya switch to installment untuk 12 bulan atau 36 bulan. Nggak, maksimal 12 bulan sih. Kayak gitu bisa nggak tuh kayak gitu? Is it wise enough? Bisa. Nggak terlalu wise sih, tapi maksudnya itu juga satu alternatif. By the way di Indonesia bisa sampai 36 bulan. Which itu iya panjang ya. Kayak lelah gitu nggak sih nyicilnya. Tapi tadi penggunaan kartu kredit bisa. Maksudnya tadi kan kayak belinya di bulan Maret, kan akan dibayarnya April, tergantung billing cycle kan. Tapi sebenarnya lo juga harus liatin jenis kartu kredit yang lo punya. Karena sebelum sampai dengan Maret lo mau beli tiket, lo tuh bisa sesuai dengan sisinya, proposition kan beda-beda. Jadi proposition itu kayak misalnya ada kartu kredit yang dia propositionnya adalah setiap kali lo pakai transaksi, lo dapet poin. Kayak ngumpulin poin gitu ya. Ada yang kedua, kartu kredit yang propositionnya itu dia dapetin cashback. Atau ada yang untuk travel, jadi emang khusus travel. Itu tuh kalau lu transaksi itu bisa dirubah menjadi miles, contohnya kayak gitu ya. Atau misalnya dirubah menjadi, ya kalau lu transaksinya travel let's say di luar negeri, ya lu akan dapat poinnya lebih tinggi lagi. Jadi sepertinya kalau emang lu punya sisi travel, better gunakan itu sih sebelum nanti bulan Maret lo beli tiket yang untuk dibayarnya kan di next billing cycle di April. Jadi at least lo udah punya tadi bisa jadi poin kan lo banyak tadi billing banyak harus bayar lah ya, bayar listrik lah apalah. Kalau lo bayar pakai sisi travel lo kan dapat poinnya berlebih jadinya, dan itu nanti bisa lo tuker let's say KrisFlyer kah, kalau dipakai apa sih, atau misalnya ya Asia Miles, apapun ya milesnya, itu kan nanti lumayan akan ngurangin. Contoh kayak gitu. Jadi mau nggak mau sekarang nggak ada sisi buat one for all gitu, nggak ada sih. Jadi nggak ada. Bener-bener dia sesuai sama tujuan lo tuh mau apa gitu. Kalau di Indo ada kayak sisi khusus buat travel, ada sisi khusus yang buat ngisi bensin misalnya. Ya kayak co-brand gitu ya, co-branding gitulah. Misalnya sama Pertamina lah, Shell. Ada yang khusus sama Tokopedia. Kalau lu sering belanja online, kalau nggak salah Tokopedia siapa ya, gue lupa ya, BRI atau siapa gitu ya. Jadi emang sesuai sama tujuan lo gitu loh.
Sama sih Sama di kan di sini sana juga juga ya? groceries juga yang tempat gue sering belanja ya gue akhirnya gue buka credit cardnya karena ada pointsnya kan. Tapi kalau semakin banyak lo Mm-mm. punya credit card lo kan juga terpengaruh kan credit score lo kan. Kayak misalnya gue sekarang punya 4 nih, satu nggak gue aktifin di Walmart nih karena gue udah jarang banget kan belanja di Walmart misalnya gitu ya. Mm-mm. Gue tanya-tanya nih orang-orang, gue mesti tutup atau enggak? Dibilang jangan tutup karena itu kan pengaruh credit score. Biarin aja dibuka tapi lo nggak pernah pakai gitu kan. It's much better than if you have to close it gitu kan. Dibilang gitu katanya. Sementara credit score gue ya masih termasuk bagus sih yang good gitu kan. Cuman gue juga Mm. khawatir juga ngapain gue punya banyak-banyak gitu karena kan gue sebelumnya kan gue juga gue punya ini gue buka gini kan gue belajar di sini gue buka Mm-mm. gitu kan. Setelah itu gue baru sadar oh ternyata Mm. tuh ngaruh gitu kan akhirnya. So what to do? Hmm, Kalau di Indo sih nggak ngaruh seberapa banyak sisi yang lu Wow, punya, tapi lebih ngaruhnya really? adalah betul seberapa Hmm. lu, let's say tadi belanja 1 bulan 5 juta ya, gimana Hmm. caranya lu bisa bayar si 5 juta itu, apalagi misalnya let's say limit lo 100 juta, kan sekarang kan satu bank itu tadi kan Limit ya. proporsinya beda-beda, misalnya limitnya 100 juta, Hmm. terus lu udah mendekati mulu, nah itu akan ngaruh ke Yes, credit score lu. yes. Tapi kalau Hmm. jumlah sisinya sebenarnya sih enggak, dan lucunya di Indonesia ya, sisi itu dijadiin buat emergency fund limitnya. What? Okay. Bisa ya If gitu ya? something happen to you, jadi kayak orang tuh berbondong, kalau lu kan kayak Walmart tutup aja lah gitu kan. Kalau di sini Hmm. tuh sisi itu yang penting gue punya, gue nggak, misalnya saya tadi kan lu punya 4, yang Walmart lu Hmm. akan taruh aja di rumah. Hmm. Karena Hmm. once ketika lu butuh, let's say enggak, ini contoh aja ya, misalnya ada sesuatu kejadian, Hmm. masuk atau butuh ke dokter atau apa, lu tuh masih punya satu sisi yang limitnya akan bisa lo pakai untuk bayar-bayar kayak gitu. Jadi di Indo itu Hmm. kalau dari berbagai research yang gue jalanin ya, mereka lebih Hmm. menggunakan, kenapa? Jadi mereka tuh banyak sekali yang nggak puas sama limit kartu kredit. Dibilangnya kayak, gila limit gue kecil Hmm. banget, lalalalalala. Bahkan sebenarnya bank itu Hmm. menentukan limit seorang nasabah itu dari credit score juga. Kalau credit score lu bagus, Oh, ya lu pasti akan dapat higher limit. Tapi kalau credit dinaik-naikin score lu terus udah gitu. exactly, nanti Hmm. kalau misalnya lu udah mendekati tadi 100 juta limit ya, tapi lu Hmm. credit score-nya bagus, ratingnya bagus, ya pasti bank akan menawarkan untuk naikin limit lagi karena dianggap bahwa you're still good gitu. Dengan limit tinggi lu Hmm. masih bisa bayar, masih bisa mampu bayar gitu. Jadi Hmm. mm, di Indo banyak jadi emergency fund. Orang berlomba-lomba apply kartu kredit, minta limitnya tinggi hanya untuk ditaruh di rumah, akan dipakai kalau tiba-tiba butuh sesuatu yang dia nggak punya tabungan. Jadi I agak see. salah secara financial planning karena di Indo tuh nggak Hmm. nyiapin ini loh emergency fund dari tabungan yang lu harus berapa kali ya, gue lupa deh, lima Lima kali gitu dari Hmm. 5 ya, Sekitar 5 lima kalau kali mau dari aman. itu di Indo 5 nggak dari ada. mana? So 5 dari 5 dari apa? expenses per month kayaknya. Well, that's a lot. Iya, banget. kalau mau aman ya. Oh, wow. Jadi Okay. dan itu harus dalam bentuk liquid. Liquid itu artinya Hmm. gampang banget lu ambil, bisa dari Iya. tabungan atau dari deposito yang gampang diambil lah ya. Tapi kalau udah masuk ke Hmm. bonds gitu kan susah tuh, harus Hmm. ada proses, Nunggu. atau reksadana, mutual fund Ya, gitu ya. kan juga agak susah kan. Jadi di Indo tuh emergency fund-nya bukan tabungan atau bukan liquid fund gitu ya, tabungan atau deposito, tapi kartu kredit. Kartu kredit. Wow. Ya. Gue jadi males kemana-mana. Kayaknya gue cuma pengen nabung deh sekarang. Lagi Gila, habis habis ngobrol sama gue. Langsung nyesel kan lu? Langsung nyesel emang Salah deh emang. salah, kita ngundangnya salah. Salah. Padahal tadi Salah gue gak punya tabungan gitu kan yang memadai. gue mikirnya mumpung mumpung kan kita bisa tahun baru 2 kali nih. Kalau di tomorrow today gitu kan, hari ini di Indonesia udah duluan New Year gitu kan, besoknya kan masih di Kanada belum New Year kan gitu. Gue berpikir kayaknya lucu kalau seandainya bisa New Year 2 kali gitu kan. Terus habis itu ngomongin begini kagak jadi dah gue. Gue tuh Enggak, yang sebetulnya penting kan nunggu satu produk sebetulnya dari bank sih, Nit.
Apa? kredit tanpa angsuran gitu tuh boleh nggak sih? Itu kayak sama orang terdekat deh. Oh gitu ya. Kayak kalau orang terdekatnya kerja di bank bisa itu KTA. Ya, gue tuh dulu Eh, kan suka ditawar-tawarin tuh ya, apa namanya kredit, ngambil mm, kredit gini gini gini, terus dengan mm. isengnya gitu, saking udah capeknya gue tanya gitu, saya tuh cari kredit tanpa angsuran, boleh nggak Mbak gitu? Ada nggak? Kalau seandainya ada, saya ambil deh, gue bilang gitu kan. Terus Mm-mm. yang nawarin langsung diem dong. Eh, kayaknya sih adanya yang tanpa agunan, nggak mau saya, maunya yang nggak ada angsuran. Ada nggak? Kalau ada saya ambil sekarang. Saya juga Habis bingung. itu Ini udah. ibunya kayak perlu ke psikiater deh. Gitu. Kayaknya langsung begitu. Kayaknya salah nih ibu nih. Langsung dia Langsung diem. menyesal dia, telepon gue, Langsung gak nyesel. langsung dihapus nama gue dari itu, dari list Heeh, telepon. heeh, langsung dihapus. Cukup ampuh. Oh iya, itu ngomong-ngomong soal KTA, itu juga bisa jadi alternatif untuk kalau lu mau plan travel tadi ya pakai KTA. Kan sekarang KTA gampang banget di Indo ya. Tinggal Mm-mm. kalau lu pakai aplikasi bank, lu bisa apply di situ gitu. Jadi itu juga satu cara, cuma memang nggak common sih di Indo. KTA itu biasanya dipakai buat hal-hal yang kayak renovasi rumah, bikin interior, atau misalnya dia butuh untuk usaha. Walaupun harusnya nggak boleh sih kalau KTA itu buat usaha ya tujuannya. Mm-mm. Kayak gitu-gitu tuh. Makanya ada sekarang namanya kredit multiguna. Itu kayak KTA, cuman dibahasakannya namanya juga multiguna ya. Bisa juga buat pendidikan Hmm. anak lu pakai, atau misalnya lu buat traveling juga bisa multiguna, kayak gitu-gitu sih. Hmm. Itu juga salah Hmm. satu opsi ketiga. Dari kan pertama tabungan nabung kan, kedua kartu kredit, ketiga bisa lewat KTA atau kredit multiguna ini gitu. Dan itu lebih cepet sekarang prosesnya di bank, asal tadi ya kredit rating lu, kredit score lu bagus. Kalau kredit score Oke, lu nggak oke. bagus, let's say lu tadi minta, tadi kan kita contohnya 100 juta ya. Jangan-jangan lo di Hmm. approve cuma 10 juta, bisa juga. Karena credit score-nya rendah. Itu makanya penting banget Hmm. untuk ngejaga. Yang di Indonesia kayak kurang deh edukasinya deh, Kak. Iya banget. Ngejaga credit Nggak, score itu. Heeh. masalahnya kita memang nggak tahu gitu kredit score kita berapa. Kan yang ada, yang common itu kalau seandainya di kartu kredit ya memang ada kayak rating 1 sampai 5 misalnya gitu. Lo Ya, lancar nggak kolektibilitas. bayarnya, Mm, kolektibilitasnya mm, itu kan. Tapi kalau kredit mm, score mm, kita mesti nyari sendiri di either di BI atau di mana gitu kan ya. Bahkan di mm, sini mm, yang mm, ada tuh ada juga yang nawarin jasa untuk ngecek-ngecek kredit score gitu. Terus mm, yang mm, yang mm. yang gue tahu karena memang kita nggak ada sosialisasi, nggak ada edukasi sama sekali di sini. Oh, financial Mm, education mm. di sini nggak pernah kepikiran kali Soalnya, orang-orang ya. Kagak ada yang ditabung iya, masalahnya. iya. Kalau habis ikut financial education langsung stres besokannya, langsung bengong. Iya, Terus kayak butuh Kayak gue gitu. psikolog dulu, baru buntut-buntutnya ke sadar. situ semua ya. Tapi bener sih, gue ikut beberapa kali financial planner itu ya, kan beneran ngitung tuh. Kayak Mm-mm. anak gue, mau nih anak gue kelas, sekarang kelas 2 SMA tuh kelas berapa sih anak gue suka ngamuk kalau bilang, ini tuh bukan 2 11. SMA. Kelas 11 ya? 11. Oh iya benar. Kelas 11 berarti kan 2 tahun lagi dia harus kuliah. Itu beneran dihitung gitu. Habis itu langsung pusing kan gue. Aduh, udah banyak banget dia butuhnya. Aduh, terus yang ada malah nggak ngapa-ngapain gitu kayak, ya udah deh, gue yang penting makan dulu hari ini. Iya kan, malah ngerjain yang gak penting-penting yang kira kan yang di depan mata gitu kan. Percayalah dah, udah dihitung tuh meleset juga, jauh melesetnya. Ini gue sekarang lagi menghadapi itu gitu kan. Gue udah ngitung, Hmm. nyiapin, Hmm. udah ya udah semuanya lah ya. Even gue kalau seandainya dipikir-pikir, pada akhirnya hitungan gue itu agak sedikit ngepas karena eh, anak gue kan apa namanya dapat dapat universitas yang gue nggak perlu bayar yang uang gede banget gitu ya. Sesuai lah Hmm. sama yang gue bukan bukan gue perkirakan. Hmm. Yang jelas sesuai sama universitas yang kira-kira jalurnya di situ gitu. Karena gue waktu itu bilang Hmm. kalau seandainya lu nggak dapat universitas negeri, lu gap year aja deh gitu. Sampai lu dapat universitas negeri. Karena gue nggak sanggup Hmm. bayar universitas swasta, gue bilang gitu kan. Terus Hmm. abis itu alhamdulillahnya dapat. Terus udah gitu
kita masih bisa ngajuin subsidi gitu, minta subsidi dari kampus. Jadinya pada akhirnya hitungan gue jadi ngepas gitu. Nah memang cuma kan pada akhirnya yang tadinya gue bisa nyiapin buat sekian semester gitu bayar UKT-nya, ini sekarang mesti gue persempit lagi. Gue cuma bisa bayar di semester ini dan semester depan. Gue udah harus nyiapin di semester 3-nya misalnya gitu. Dan itu dengan persyaratan gue cuma ngebiayain lu sampai tahun keempat doang ya, lu lulus gitu. S1 tuh 4 tahun. Selepas dari itu gue nggak bisa, misalnya lu mundur gitu ya, lu cari sendiri duitnya dari mana dah. Gue udah bilang gitu dari That's sekarang good. gitu kan. Karena kalau seandainya nggak begitu kan repot juga kita mikir lagi gimana cari duitnya. Sementara misalnya ada aset pun, sekarang aset kan liquidnya susah banget. Yes. Itu yang Exactly. jadi pikiran gitu. Orang kalau dulu mungkin daya beli orang tuh masih banyak. Sekarang after pandemi daya beli aja udah amat sangat turun banget gitu. Makanya Kayaknya lucu. Next kita ngomongin tentang itu deh, investasi deh, sama Nita ya. Soalnya boleh. kalau orang zaman dulu kan, kalau nggak tahu ya, kalau kayaknya bilang lo mesti beli rumah gitu kan, itu kayaknya mesti banget gitu kan. Sementara kalau di sini ternyata nggak semua orang tuh wajib gitu ya. Namanya rental tuh gampang banget keluar masuk gitu kan. It's an option, it's a big option justru, walaupun mahal banget. Tapi kalau dipikir-pikir ya, lo bayar mortgage juga lo mesti pakai bayar tax juga kan per tahunnya gitu kan. Jadi ya mungkin jatuhnya sama-sama juga gitu ya. That could be something that we can discuss in the next episode, biar sebelum orang-orang pada bosen dengerin kita ngomong. Betul banget. Iya. Dan gue juga ada beberapa research, karena kan gue memang bergerak di customer research gitu ya. Gen Z itu, ini jadi agak out of topic dikit. Gen Z itu mereka nggak pada mau beli rumah landed house or apartment. Mereka maunya rental. Ya karena gue kayak mikirnya, iya, terus gue mikir kayak, oke. Terus kalau lu nggak punya rumah terus menerus sampai nanti lu pensiun gimana? Ya nggak apa, rental aja. Nanti aja kalau udah mau pensiun dipikirinnya. Oke, gue nggak ngerti deh. Kayaknya generasi udah beda banget deh. Iya. Gue juga barusan baca Twitter soal itu sih. Karena memang bagaimanapun juga ketika lo punya aset yang memang harus diurusin gitu. Karena apartemen kosong itu kan duit nggak muter. Aset tidak terpakai, iya. Aset tidak terpakai dan masih masih ada cost di situ, ya kan? Exactly. Nah, ya emang benar kita harus omongin tentang investment ini sampai di episode berikutnya daripada tapi orang tua makin pusing gitu ya. Tapi orang tua kita hebat ya, nggak ada edukasi finansial, kita bisa sampai sekarang bisa kerja, kuliah, hebat ya. Betul. Karena memang zamannya mengizinkan. Taruh duit di bawah bantal gitu kan, bisa beli rumah gitu kan, kagak tahu caranya gimana. Kalau lu kan coki-coki ya, ditaruh di bawah. Coki-coki kan gue. Turun kan anak gue, coki-coki taruh di bawah bantal gitu kan. Aduh. Anyways. Oke. Untuk episode ini kita akhirin dulu. Sampai ke depan atau mau dilanjut sedikit? Mungkin disclaimer dulu, karena tadi yang gue bicarakan itu based on pengalaman gue kerja di bank dan juga experience pribadi. Jadi mungkin kalau ada pendapat orang berbeda, it's okay. Jadi tips and tricksnya mungkin akan setiap orang ngasihnya berbeda-beda. Tapi ini based on experience gue kerja di bank. Gila, gue kerja di bank udah lama banget ya. Udah tua dong. Dari tahun kapan? Betul loh. Makasih loh. 2005. Oh, begitu lulus kuliah ya? Begitu lulus kuliah langsung. Lulus kuliah 2003 apa 2002 ya, sempat jadi arsitek dulu ceritanya. 2003 dia kayaknya duluan lu daripada gue. Iya ya, bener ya. Wow. Luar biasa ya. Berarti udah ngotok banget lo tentang bank. Ya, berikutnya kita ngomongin investment ya. Thank you so much for coming, Nita, and we'll see you next time. Bye. Bye.